Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurlela SAG, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMP Negeri 1 Rantau Selamat Bayin, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan D1 kategori 1 tahun 2025 di LPTK YN Langsa dengan nomor peserta 1105-1500-812 dan nomor NIM PPG 107202510595. Berikut adalah video praktik pembelajaran metode Problem Based Learning atau PBL yang saya laksanakan pada hari Kamis tanggal 8 Mai tahun 2025 sebagai prasyarat untuk mengikuti uji kinerja. Selamat menyaksikan. Nana, siap ketua kelas sebentar? Siap, Brak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Brak. Alhamdulillah, anak-anak semuanya. Coba lihat kiri kanan siapa yang tidak hadir hari ini. Hadir semuanya ya? Ya. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita melihatkan tentang kedisiplinan, kesepakatan dalam kelas. Nah, jadi apa-apa yang sudah kebiasaan yang kita laksanakan, jadi kita biasanya untuk memberikan sesuatu di dalam bentuk persyaratan dalam bila ada yang membuatkan kesalahan akan kita berikan tuh hukuman ya. Nah, coba perhatikan di bawahnya, ada nggak sampah semuanya? Nggak ada ya. Nah, baiklah sekarang kita lanjutkan ke dalam materi untuk menggerakkan tubuh. Nah, kita berdiri sebentar ya. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, bergabung menjadi dua jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, bergabung menjadi empat. Dua kamera cekam, tiga jari kanan, tiga jari kiri, bergabung menjadi enam. Dua menara dinding, empat jari kanan, empat jari kiri, bergabung menjadi delapan. Dua telinga licin, lima jari kanan, lima jari kiri, bergabung menjadi sepuluh. Siap berdoa. Sekarang ketua kelas membaca doa, sekalian disambung dengan baca ayat pendek nak ya. Silakan baca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatan syita'i was-sayf wa amanahum min khawf. Nah, coba Nazira sekarang bagikan buku paketnya, Nak. Tiga.
Memasuki materi hari ini tentang nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kepercayaan dalam fikih muamalah. Sebelum kita masuk dalam materi hari ini, Ibu akan menanyakan minggu yang lalu. Masih ingatkah apa yang kita pelajari minggu yang kemarin? Siapa yang ingat? Nadira, minggu yang lalu? Ya, apa nak? Jual beli, utang piutang, dan riba. Iya, jual beli dan utang piutang riba. Nah, riba itu terbagi kepada berapa? Dua. Pertama riba apa? Riba nasi'ah. Nasi'ah. Yang kedua? Riba pada. Iya, riba pada. Baiklah, sekarang kita masuki nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kepercayaan dalam fikih muamalah. Apa yang dimaksud dengan kejujuran dan tanggung jawab? Mengapa kejujuran dan tanggung jawab sangat penting dalam kegiatan jual beli menurut Islam? 3. Bagaimana cara menunjukkan sikap jujur dan amanah dalam kehidupan sehari-hari? Tujuan pembelajaran hari ini mampu menjelaskan pengertian fikih muamalah serta pentingnya nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kepercayaan dalam kehidupan bermasyarakat. 2. Mampu mengidentifikasi contoh perilaku jujur, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya dalam berbagai bentuk transaksi muamalah seperti jual beli, pinjam meminjam, dan kerjasama. 3. Mampu menganalisis akibat dari perilaku tidak jujur, tidak bertanggung jawab, dan mengkhianati kepercayaan dalam kegiatan ekonomi dan sosial. 4. Mampu menunjukkan sikap jujur, bertanggung jawab, dan amanah dalam aktivitas sehari-hari baik di lingkungan sekolah, rumah maupun masyarakat. 5. Peserta didik mampu membiasakan diri untuk menjaga kejujuran, tanggung jawab, dan kepercayaan sebagai wujud pengamalan ajaran Islam dalam bermuamalah. Kita lihat di dalam bentuk video selanjutnya, kejujuran. Berbagai cara dilakukan oleh sebagian orang untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan hidupnya. Ada yang melakukannya dengan memotivasi diri dengan bekerja keras dan menaati aturan yang ada. Tentu, hal tersebut merupakan cara-cara yang memang seharusnya ditempuh. Akan tetapi, tidak sedikit orang yang menempuh cara-cara yang bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku, baik hukum agama maupun hukum yang dibuat oleh pemerintah. Mereka jauh dari nilai-nilai kejujuran. Bagi mereka, cara apapun boleh, yang penting tujuannya tercapai. Dalam bahasa Arab, kata jujur semakna dengan as-sidqu atau siddiq, yang berarti benar, nyata, atau berkata benar. Secara istilah, jujur atau as-sidqu bermakna sebagai berikut. Pertama, kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Yang kedua,
kesesuaian antara informasi dan kenyataan. Yang ketiga, ketegasan dan kemantapan hati. Serta yang keempat, sesuatu yang baik yang tidak dicampuri dengan kedustaan. Pengertian tentang fikih muamalah. Fikih muamalah adalah bagian dari fikih Islam yang mengatur hubungan sosial, khususnya yang menyangkut transaksi ekonomi seperti jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa, dan kerja sama usaha. Itu tadi yang sudah kita lihat di dalam video yang pertama ya nak ya. Ini ada hadis tentang Tirmizi. Coba nah bacakan hadis tersebut. Mana? Hadisnya aja. Ya. Hadis Rasulullah, pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang yang jujur dan para syuhada. Iya, itu hadis dari bunyi hadisnya yaitu an tazirus sadukul aminu ma'an nabiyina wasadaiqina wasyahadai rawahul Tirmizi. Nah, ini coba perhatikan ke papan tulis contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Jujur dalam jual beli, tidak menyembunyikan cacat barang. Nah, itu dikatakan jujur ya. Bertanggung jawab dalam mengembalikan pinjaman tepat waktunya. Menjadi siswa yang dipercaya memegang uang kas kelas dan tidak menyalahgunakan. Setelah sampai di situ, Ibu menanyakan, ada yang ingin bertanya? Ada nak? Kalau misalnya tidak ada, kita akan memasuki kepada LKPD ya. Kelompok berapa? Kelompok 2. Itu semuanya kelompok sudah dibagikan. Tugasnya masing-masing berbeda nak ya. Tolong diperhatikan ya. Jadi lembaran yang di belakang ini untuk kalian mengisikan ya. Nah, dan nampak semuanya ya. Nah, di situ nanti ada tanggung jawab dalam hutang piutang, kemudian. Nah, di sini ada di sini yang kosong. Nih ya. Nah, ini refleksi individu. Maksud refleksi individu, misalnya kelompok kalian di sini ada 1, 2, 3, 4. Ya. Kamu juga nomor 3, kamu nomor 4. Ataupun kamu yang nomor 1 di sini ya. Waktunya 10 menit. Yang pensilnya buat jangan nampak yang isi situ ya. Nanti kamu pendapat isi di situ. Kalau misalnya buat tulis menurut kamu apa ya? Enggak, kami nggak tulis aja. Isikan terus di sini 1, 2 apa yang ada dalam buku. Satunya 4 menit lagi nak ya. Sekarang waktunya sudah habis, kita akan presentasikan ke depan. Ibu harapkan siapa yang sudah siap silakan ke depan. Coba kelompok Nazira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Perkenalkan, saya Riza Alicia Aula, dan di samping Saya Nazira Balkis. Saya Makhratun Ulah, saya Tut Zahira.
Kejujuran adalah sifat lurus hati dan tidak berbohong, sementara tanggung jawab adalah kewajiban untuk menyelesaikan sesuatu. Kamu tanya tentang Dua, kejujuran menunjukkan apa? sikap jujur, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya dalam kehidupan sehari-hari. Pentingnya kejujuran, tanggung jawab supaya dapat dipercayai. Tiga, memberikan solusi atas permasalahan muamalah berdasarkan nilai-nilai Islam. Karena keduanya adalah pondasi untuk membangun kepercayaan dan keadilan dalam muamalah. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, Nak? Pertanyaan? Berikan waktu. Kenapa jawab kasih? Kami dari kelompok 1 ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan jujur? Kejujuran adalah sifat lurus hati dan tidak berbohong, sementara tanggung jawab dan tidak berbohong. Ada yang ingin bertanya lagi? Hanya ini presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tepuk tangan buat teman-teman kita. Iya. Nah, karena kita di sini semua sudah tegang, mari kita untuk semangat, tepuk semangat, Nak ya. Sama-sama ya. Tepuk semangat. 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 Iya. Nah, ini Ibu panggilkan satu orang untuk baca ke depan, anak Ibu. Ya, itu juga. Nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kepercayaan merupakan prinsip utama dalam fikih muamalah yang harus diterapkan dalam setiap aktivitas sosial dan ekonomi. Ketiga, nilai ini menjaga agar setiap transaksi berlangsung secara adil, aman, dan sesuai syariat Islam. Dengan membiasakan diri bersikap jujur, amanah, dan bertanggung jawab, seorang muslim tidak hanya menjaga hubungan baik antar sesama manusia, tetapi juga mendapatkan hubungan berkat dari Allah Subhanahu wa taala. Nilai-nilai juga menjadi pondasi dalam membentuk masyarakat yang harmonis, adil, dan saling percaya. Setelah itu kita akan membagikan tugas dari untuk menambahkan nilai kalian ya. Enggak. Iya, nggak apa-apa, Bu. Ini jawabannya ya. Ini ambil pensil aja gitu ya. Pegang pensilnya aja gitu. Udah siap? Nah, kalau udah siap, tolong dikumpulkan. Nazira. Nah, sekarang Ibu akan menanyakan hari ini kepada grup dari Nazira ya. Coba Nazira berdiri sebentar. Ibu akan menanyakan, bagaimana perasaan kamu setelah mengikuti pelajaran hari ini? Senang, Bu. Senang. Bagaimana yang menurut kamu paling sulit hari ini? Menurut saya Nggak ada ya, mudah semua ya. Kepada siapa kamu akan meminta bantuan untuk memahami pelajaran ini? kepada guru yang mengajarkan. Iya. Bagaimana
dari pembelajaran ini yang menurut kamu yang sangat menyenangkan? Mempresentasikannya. Mempresentasikan. Terima kasih, tepuk tangan buat Nadira. Nah, sekarang kita akan memasuki kepada mati lampu. Ya. Baiklah, Ibu akan mengasih tahu pelajaran yang akan datang ya, yaitu tentang sejarah kebudayaan. Yang materi yang akan datang yaitu meneladani inspirasi dan kontribusi ilmu Muslim pada masa Bani Abbasiyah untuk kemanusiaan dan peradaban. Itu pelajaran untuk akan datang. Nah, hari ini kita akhiri dulu, kita berselawat dengan membacakan Rabbana fa'na Rabbana fa'na bima alamtana Rabbi alimna alladzi yanfa'una Rabbi faqina wa faqi alana wa qarabatin lana bididina sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih semuanya pada anak-anak ibu semua yang telah mendengarkan materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.